Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa berkumpul di Masjid Sukajadi, dan kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Sorga, dan kita masuk pada halaman 91 pada poin ke-42, keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim dan mentadaburinya. Baik, kita akan baca beberapa dalil yang disebutkan oleh pengarang. Dalil pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pemiliknya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha." Akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah, naiklah, tartilkan bacaan sebagaimana kamu dahulu mentartilkan bacaan di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di sorga berada pada akhir ayat yang kau baca. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamati, thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamati, thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu, fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanatan." Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan dia akan berkata, "Ya Rabb, hiasilah dia si penghafal Quran itu." Maka dia pun dipakaikan mahkota di kepalanya, mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata, "Ya Rabb, tambahkan lagi dia." Maka dia pun dipakaikan jubah kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata lagi, "Wahai Rabb, ridhai dia." Maka Allah pun meridhainya. Kemudian dikatakan kepada para penghafal Quran itu, "Baca, naik, dan dengan masing-masing satu ayat kamu akan ditambah satu pahala." Dan juga Rasul mengatakan, "Man qara'a harfa min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Kemudian kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Berapa ribu ayat yang ada di dalam Al-Quran dan berapa ratus ribu huruf yang ada di dalam ayat-ayatnya. Pahala pembacanya begitu sangat agung. Ini semua menunjukkan betapa luas karunia Allah dan betapa besar kebaikannya. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan kepada kita di antara jalan menuju surga adalah dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mentadaburinya. Kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat langit. Bahkan satu-satunya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul kita yang langgeng sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan keautentikan Al-Quran itu terjaga sejak diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Quran itu tidak ada perubahan sama sekali. Beda dengan kitab-kitab langit sebelumnya. Ya, memang sebelum Quran ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, betul. Tetapi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak murni lagi. Apalagi Injil yang memiliki banyak versi, sampai 40 lebih versi, walaupun yang disepakati 4. Tetapi satu kitab Injil dengan yang lainnya itu terkadang kontradiktif, sehingga untuk menjadikan solusi itu agak sulit. Berbeda dengan Quran yang tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian dari segi turunnya juga berbeda. Kalau kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur dan Injil itu turun sekaligus, tetapi Al-Quran itu tidak turun sekaligus, tetapi diangsur. Satu ayat turun, nanti besok lagi satu ayat turun, sampai 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, baru rampung Quran itu sempurna turun ke bumi. Tentu ada faedahnya. Kenapa Al-Quran tidak turun secara langsung 30 juz ke tangan Nabi? Tidak seperti Taurat yang turun langsung ke tangan Nabi Musa, atau Zabur yang turun langsung ke tangan Nabi Daud, ataupun Injil yang turun langsung kepada Nabi Isa. Tapi Quran ini dicicil bahasa kitanya. Satu ayat, satu ayat, satu ayat disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Para ulama mengatakan, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara angsur per angsur? Supaya tidak ada lagi sebuah persoalan kecuali sudah ada jawabannya dalam Quran. Karena setiap peristiwa dan kejadian dari sejak turun Al-Quran sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, itu akan ada kemiripan, sehingga jawabannya pun ya kurang lebih di situ. Makanya itulah kenapa Al-Quran itu kitab yang sempurna dan paripurna. Setiap hajat manusia terpenuhi dalam Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian bermasalah dengan sebuah permasalahan, kembalikan saja masalah itu kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, dan kepada Rasulullah, maksudnya kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, Al-Quran yang agung itu di sini dijelaskan ada beberapa keistimewaan. Di antaranya hadis yang pertama, Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran itu kelak nanti
pada hari kiamat datang menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat syafaat itu adalah sangat penting sekali, karena syafaat inilah yang akan menjadi penolong kita. Ada 3 perkara yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Pertama, amalan kita. Yang kedua, syafaat. Dan yang ketiga, rahmat. Tetapi yang paling banyak menolong manusia pada hari kiamat adalah syafaat. Bahkan orang-orang yang masuk neraka sekalipun, mereka bisa keluar dari neraka karena syafaat. Lah, salah satu yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi kita adalah Al-Quran. Quran akan datang pada hari kiamat dan akan menghadap Allah, kemudian meminta syafaat bagi para pembacanya. Maka beruntunglah ibu-ibu yang gemar membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan di sini, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pemilik Quran, maksudnya para penggemar Quran, para pembaca Quran, para penghafal Quran, para pencinta Quran, iqra wartaki warattil, baca, naik dan tartilkan. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan di antara kita masuk ke dalam surga, dan semasa di dunia kita ini gemar membaca Quran, menghafal, mencintai, nanti ketika kita masuk ke dalam surga, penduduk surga yang ketika di dunia mereka sangat menggemari Quran akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan disuruh membaca Quran. Dari sini kita tahu bahwa bacaan Quran itu bukan di dunia saja, di sorga pun bacaan Quran itu akan dilantunkan. Untuk apa? Bukankah sudah tidak ada lagi amalan di sorga? Yang ada hanya balasan saja. Amalan itu kan di dunia. Kenapa di sorga suruh baca Quran lagi? Maksudnya adalah kita disuruh membaca Quran itu bukan untuk beramal, karena di akhirat tidak ada amalan. Di akhirat itu hanya balasan. Jadi maksudnya membaca Quran di sorga itu untuk menentukan tingkatan. Makanya di sini Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penghafal Quran di sorga, iqra, baca Quran, wartaki, dan naik. Disuruh naik, disuruh terbang. Terbang dengan apa? Penduduk sorga itu Allah akan berikan sayap di punggungnya, semacam rop-rop sayap gitu ya. Kemudian sambil terbang, maka dia terus membaca Quran. Makanya di sini Allah mengatakan iqra, baca, wartak, naiklah tinggi-tinggi sana, warattil, tetapi ingat, tartilkan bacaanmu, tidak usah tergesa-gesa. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, karena nanti derajatmu di sorga itu akan terhentikan sesuai dengan ayat akhir yang kau baca di dunia. Dari sini kata ulama istimbatnya, pertama, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jumlah tingkatan di sorga itu sesuai dengan jumlah ayat dalam Quran. Ingat, tingkatan di sorga itu disesuaikan dengan jumlah ayat dalam Quran berdasarkan hadis ini. Dari satu tingkatan ke tingkatan kedua itu jaraknya antara langit dan bumi. Dari tingkatan ke kedua ke ketiga itu sama juga jaraknya antara langit dan bumi. Sementara sorga itu memiliki tingkatan sejumlah ayat dalam Quran. Berapa jumlah ayat dalam Quran? 6.500 kurang lebih. 6.500 kurang lebih, sekitar itulah. Bayangkan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya jaraknya langit dan bumi, sementara tingkatan di sorga itu 6.500 kurang lebih, itu tingkatannya itu. Lah jadi orang-orang yang naik ke langit itu memilih tingkatan di sorga itu dengan disesuaikan dengan bacaan Quran itu.
Sampai mana kita membaca Quran di dunia? Semakin banyak orang membaca Quran di dunia, berarti semakin tinggi tingkatannya. Semakin malas membaca Quran di dunia, berarti kalaupun dia masuk ke dalam sorga, maka tingkatannya akan direndahkan. Inilah fungsinya bacaan Quran itu, meningkatkan derajat kita di sorga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan di sini, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Fayaqulu ya Rabbi. Maka Al-Quran akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, hallihi fayulbasu tajal karamati. Ya Rabb, hiasilah orang ini, maksudnya orang yang gemar membaca Quran, menghafal Quran, mencintai Quran, berikan mahkota kemuliaan di kepalanya. Maka datanglah mahkota itu, kemudian akan diletakkan di kepalanya. Kemudian Al-Quran ini meminta lagi, zidhu ya Rabb, kalau bisa tambahkan ya Rabb hadiahnya. Fayulbasu hullatal karamah. Maka selain daripada piala di kepalanya, maka akan didatangkan kepadanya hullatal karamah, pakaian sutra yang merupakan pakaian kemuliaan, pakaian penduduk sorga. Cukup sampai di sini? Tidak. Quran minta lagi hadiah kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, irda anhu. Ya Rabb, ridhoi dia, beri keridhaanmu kepada dia. Kemudian fayarda anhu, maka Allah pun memberikan keridhaannya. Dan inilah nikmat Allah yang paling besar. Ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan dimurkai Allah selamanya, maka selama itu kita akan mendapatkan kekekalan dalam nikmat. Nabi Adam, ayah kita semuanya, dan juga ibunda kita Hawa, pernah Allah masukkan ke dalam sorga. Artinya pernah merasakan hidup di sorga dan kenikmatan yang tiada tara. Tapi satu hari Nabi Adam dan Hawa ini membuat Allah murka sehingga redhonya dicabut. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari sorga. Dari sini kita tahu kenapa redho Allah itu sangat penting. Sebab kalau Allah sampai murka, sekelas Nabi Adam saja bisa ditendang dari sorga. Ketika kita mendapatkan keredhoan Allah Azza wa Jal, ketika Allah berikan kita sorga, maka selamanya kita tidak mungkin dikeluarkan dari sorga. Itulah kemudian kenapa Al-Quran meminta kepada Allah hadiah yang paling besar, ya Allah, berikan keridhaanmu kepada dia. Maka Allah pun meridainya. Fayuqalu, maka Allah katakan, lahu iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Kemudian Allah mengatakan kepada penduduk sorga, bacalah Quran, naiklah cari tingkatanmu sana, dan masing-masing satu ayat yang kamu baca ditambahkan satu pahala kepadamu. Lihat, ini juga salah satu daripada keistimewaan para pembaca Quran. Kemudian hadis yang keempat, man qara'a harfa min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran. Ibu baca Al-Fatihah sampai selesai, itu sudah berapa huruf tuh Al-Fatihah itu? Padahal Al-Fatihah saja ditambah 3 kul umpamanya kan, dah banyak tuh hurufnya tuh. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf saja dalam Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Satu huruf 10 pahala. 10 huruf berarti 100 pahala. 100 huruf berarti 1000 pahala, dan begitu seterusnya lipatannya. Kemudian Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, bukan berarti huruf itu 3 huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf kata Rasul. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti alif lam mim kalau kita membaca
30 pahala yang kita akan dapati. Itu baru alif lam mimnya saja. Macam mana kemudian Al-Baqarahnya kita baca sampai habis? Kita bisa bayangkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Apalagi orang yang menghafal Quran dan tidak hafal-hafal, Bu. Ya. Ibu ngapal surah Ad-Duha 100 kali diulang, enggak hafal-hafal. Itu sudah berapa huruf ibu baca tuh? Coba bayangkan ya. Jadi kalau ibu menghafal Quran enggak hafal-hafal enggak masalah. Enggak usah kecil hati. Kenapa? Kalau dibaca sampai 100 kali qul huwallah itu berapa huruf ibu yang ulang-ulang tuh? Berapa puluh kebaikan coba? Jadi jangan mengejar target apalagi sampai putus asa. Aduh, Wadduha ini kapan selesainya ngapal nih, enggak selesai. Ingat, tujuan baca Quran itu mencari pahala, bukan mentarget hafalan. Ya. Supaya ketika kita ini bicara soal pahala, makanya tidak akan bosan mengulang-ulang, karena target kita mencari pahala. Dengan mengulang-ulang itu semakin banyak diulang, semakin banyak pahalanya. Walaupun tetap diusahakan harus sampai menghafal. Ini juga diantara lah kata pengarang di sini, kebaikan yang begitu banyak di sini. Itu semua karena rahmat dari Allah. Dan kalau Allah sudah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita, itu lebih baik dibandingkan dunia dan juga isinya. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai para pembaca Quran. Satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, biasa Rasul itu keluar tengah malam. Bukan begadang atau sibuk cari kuliner kayak ibu, enggak. Jadi Nabi SAW keluar malam-malam itu ingin menyaksikan masyarakatnya. Dan ingat, malam-malam dari rumah para sahabat itu, kota Madinah itu seperti suara tawon yang sibuk. Jadi kalau sudah tengah malam atau sepertiga malam, itu masing-masing dari rumah para sahabat itu terdengar suara tawon. Maksudnya suara orang yang membaca Quran. Saking hampir semua rumah membaca Quran, sehingga suaranya seperti tawon yang menggema di kota Madinah. Kalau kita masuk pada pedesaan gitu ya, kalau malam-malam yang nggak ada suara, paling jangkrik suaranya. Tapi kalau di zaman Nabi SAW betul-betul suara Al-Quran hampir setiap rumah. Makanya diistilahkan seperti suara tawon saking ramenya. Lah satu malam Nabi SAW keliling. Rupanya ada satu rumah memiliki suara Al-Quran yang paling indah yang Nabi SAW dengar. Saking indahnya membuat Rasul penasaran. Akhirnya Rasul berdiri di samping rumah orang itu. Saking indahnya membuat Nabi SAW tertegun sehingga merasakan kelezatan mendengar Quran, lupa kalau seandainya waktu itu terus berjalan dan hampir mendekati fajar. Setelah Rasul sadar mendekati fajar, maka Rasul SAW pun pulang karena dia harus jadi imam subuh di Masjid Nabawi. Tapi Rasul sudah tahu siapa pembacanya. Keesokan hari setelah sholat subuh, Nabi kemudian menghampiri orang yang semalam dia dengar bacaannya. Rupanya dia adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia dari kabilah Ash'ari Yaman. Dan kabilah Ash'ari di zaman Rasul terkenal dengan suara Qur'annya. Sampai kalau mereka berada di pasukan walaupun gelap, Rasul tahu, oh di sana orang-orang Ash'ariyun sedang duduk-duduk. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang kabilah Ash'ariyun di zaman Rasul, kalau malam mereka suka melantunkan Quran. Makanya Rasul tahu walaupun mereka duduk gelap-gelap, tidak ada lampu, Rasul bisa menebak, oh di sana kabilah Ash'ariyun duduk-duduk katanya. Saking Rasul sudah tahu bahwa orang-orang Ash'ariyun itu suka membaca Quran. Ya. Lah salah satu orang yang dari kabilah Ash'ariyun itu namanya Abu Musa al-Ash'ari, yang didengar suaranya itu sama Nabi. Jadi selepas subuh Nabi memanggil Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, ya Aba Musa, maaf ya, semalam aku mendengar suaramu. Begitu indah sekali kau membaca Quran. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kan tidak tahu kalau Nabi SAW mendengarkan di samping rumahnya. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah,
kalau seandainya aku tahu bahwa semalam engkau berdiri di samping rumahku, tentu akan kubaguskan lagi itu bacaanku. Bacaan semalam itu masih standar itu katanya. Kalau ku tahu kau mendengarkan bacaanku, aku akan perbagus lagi bacaanku katanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Wahai Aba Musa, suaramu bagaikan suara taranum Daud ketika membaca Zabur. Karena Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya adalah memiliki suara indah. Dia memiliki 70 suara ketika membaca Zabur. Itu Nabi Daud itu. Jadi dari satu suara kalau berpindah ke suara kedua itu lebih indah. Dari suara kedua ke ketiga itu lebih indah lagi. Sampai 70 suara, kita bisa bayangkan tuh. 70 suara, di mana satu ke suara berikutnya jauh lebih indah. Sampai burung-burung itu, kalau Nabi Daud membaca atau taranum dengan Zabur di perbukitan, maka burung-burung akan datang dari mana-mana. Saking khusyuk mendengarkan sampai lupa makan minum, sampai jatuh pingsan tuh. Itu burung tuh. Ya, sama dengan anak-anak kalau depan PlayStation tuh. Dari pagi sampai sore kan lupa makan, lupa minum ya, tahu-tahu sakit aja anak tuh. Lah jadi saking khusyuknya burung itu terkadang jatuh, terkadang mati. Saking menikmati suaranya. Akhirnya gunung di sekitarnya cemburu. Kenapa kemudian burung-burung itu bisa berkicau mengikuti taranumnya, Zaburnya Daud? Maka gunung-gunung protes kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, ya Rabb, kenapa kau izinkan burung-burung itu berkicau bersama suara Zabur? Kenapa kau tidak izinkan kami juga untuk bertasbih mengikuti suara Zabur? Maka Allah mengatakan, kalau begitu ku izinkan. Maka gunung-gunung senang, akhirnya kemudian ikut bertasbih. Suara gunung beda dengan suara burung bu, meledak-ledakan, dardur dardur kan gitu ya. Jadi Nabi Daud protes lah, kenapa kemudian jadi rame? Udah suara burung bikin bising, sekarang suara gunung pula makin bising. Macam mana suaraku aku akan kau dengar ya Rabb? Kalau bertasbih semuanya, ya gunung yang paling keras lah. Akhirnya kemudian Allah turunkan Jibril membawa Nabi Daud ke sebuah sumur yang sangat dalam gitu ya, sampai ke dasar bumi. Kemudian diambilnya satu batu. Batu itu suruh diperdengarkan ke telinga Daud. Rupanya ada suara yang sedang bertasbih. Rupanya di balik batu itu ada binatang. Kata Jibril, ya Daud, kalau seandainya binatang di perut bumi ini bertasbih, Allah tahu. Sementara engkau bertasbih di atas bumi, tentu Allah lebih mendengar. Kenapa kau kecewa dengan tasbihnya burung dan gunung bersamamu? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang tasbihnya burung-burung dan juga gunung-gunung bersama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kisahkan dalam Quran kisahnya ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa Nabi memuji siapa? Abi Musa al-Ash'ari karena suaranya indah, di mana suaranya disamakan dengan suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini satu kisah menarik. Kisah yang kedua, satu hari Nabi ini baru pulang dari safar. Dia, Umar dan Abu Bakar. Kebiasaan Nabi SAW kalau pulang safar tidak langsung ke rumahnya, tetapi melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Sebelum masuk masjid, tiba-tiba Nabi SAW di balik tiang mendengar suara merdunya orang yang membaca Quran. Sehingga kemudian Nabi menghentikan Abu Bakar dan Umar dan mengatakan, tidakkah kau dengar ini suara siapa? Kemudian 3 orang ini mendengar suara yang begitu indah di balik tembok sampai selesai membaca Quran. Rupanya suara itu keluar daripada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Abdullah ibn Mas'ud, kunyahnya ibnu Ummi Abdin. Kata Nabi SAW kepada Abdullah, kepada Umar dan Abu Bakar, kalau engkau ingin mendengarkan bagaimana suara Jibril saat menurunkan wahyu kepadaku, seperti inilah suaranya. Maksudnya seperti suaranya Ibnu Ummi Abdin atau dikenal dengan Abdullah ibn Mas'ud. Subhanallah, bagaimana Abdullah ibn Mas'ud sejajarkan suaranya dengan Jibril tatkala menurunkan wahyu Allah kepada Rasulullah. Saking bahagianya
Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an pagi-pagi buta datang ke rumah Ibnu Mas'ud, ingin menghabar gembirakan bahwa suaranya disejajarkan oleh Rasul dengan suara Jibril. Jadi pagi-pagi buta Umar datang dan mengatakan, selamat wahai Ibnu Mas'ud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan suaramu dengan suara Jibril. Tapi Abdullah bin Mas'ud seolah-olah bahagianya ya biasa-biasa saja. Kemudian mengatakan, ya, kata Umar, kenapa ekspresimu biasa saja? Kata Abdullah bin Mas'ud, iya, karena sebelum kau datang Abu Bakar sudah datang memberitahu. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku tidak pernah mampu menandingi Abu Bakar soal kebaikan. Dikiranya Umar sudah duluan, rupanya Abu Bakar lebih dulu memberitahu. Begitulah para sahabat, kalau ada saudaranya diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, maka mereka ikut senang dan ikut menyampaikan selamat. Kalau kita kan tidak, kalau ada tetangga senang, sedih kita. Kenapa dia yang senang, kita yang tidak? Ya. Kok dia bisa bangun rumah, kenapa saya tidak? Kok suaminya bisa belikan kendaraan, suami saya kok nggak bisa? Bukannya ngucapin selamat, malah sedih di atas kebahagiaan orang. Kalau tetangganya kecelakaan, kita yang baru ketawa, alhamdulillah katanya. Nah, ini kadang-kadang hasadnya kita ini kepada orang. Tapi syahidnya di sini, bagaimana Nabi SAW sangat mencintai para pembaca Quran. Dan kalau Rasul mengagumi para pembaca Quran, Rasul akan memuji habis itu. Menunjukkan apa? Quran itu memiliki daya tarik sampai kepada musuh-musuh Nabi SAW. Sekelas Abu Jahal, sekelas Abi Sufyan, sekelas Umayyah, itu kan tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka kalau di malam hari itu mencari-cari keberadaan Nabi SAW. Entah bagaimana caranya mereka menemui Nabi SAW dan mengintip Rasul sedang sholat malam. Dan itu setiap malam mereka selalu datang menemui Rasul, mengendap-endap, kemudian Rasul membaca Quran di sholat malam, dan mereka mendengarkan dan mereka merasa lezat dengan bacaannya. Jadi selama itu Rasul membaca Quran di sholat malam, selama itu pula Abu Jahal itu mendengarkan di semak-semak, tidak ada yang tahu. Kalau Nabi SAW selesai pulang, dia pun pulang. Sampai satu hari Nabi SAW tidak hadir di tempat yang biasa beliau sholat. Kecewa Abu Jahal. Akhirnya karena kecewa dia pulang. Pas pulang berpapasan dengan tokoh yang lainnya, Abi Sufyan. Kemudian berpapasan dengan Umayyah, berpapasan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Rupanya mereka sembunyi sendiri-sendiri, hanya ingin mendengarkan Rasul melantunkan Quran. Ketika Rasul tidak hadir, mereka kecewa pulang, berpapasan di tengah jalan. Kata Abu Jahal, kau ada di sini Abi Sufyan? Kata Abu Sufyan, kenapa kau juga ada di sini? Katanya, kalau begitu besok jangan datang lagi, sebab kalau orang-orang Quraisy tahu, kemanakan muka kita, katanya. Tetapi Quran itu seperti besi berani, Bu. Besoknya datang lagi orang-orang ini, nggak ada koordinasi. Ketika Rasul tidak ada, pulang ketemu lagi. Sampai kapan seperti ini coba? Musuh-musuh Allah itu di malam hari mereka mencintai Al-Quran, di siang hari mereka memerangi Al-Quran. Ya, begitulah memang daya tarik Al-Quran luar biasa di zaman Nabi SAW. Sampai ada seorang kaya raya di zaman itu, namanya Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah itu kelasnya bukan Abu Jahal lagi, itu di atasnya Abu Jahal. Karena saking kaya raya di zaman itu kan diukur kekayaan dengan luasnya tanah dan banyaknya kebun kurma. Kalau luas tanahnya, banyak kebun kurmanya, kaya raya lah dia. Lah Al-Walid ibn Mughirah itu orang yang paling kaya di zaman itu. Dia ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Ya. Walaupun bapaknya kafir, anaknya masuk Islam gitu ya. Tapi Al-Walid ibn Mughirah ini satu hari dia mendengar lantunan Al-Quran dari mulut Abu Bakar. Tertarik dia. Karena bagaimanapun Al-Walid ini bukan hanya orang kaya, cerdas, dan dia seorang penyair, masalahnya seorang pujangga. Tapi ketika mendengar Al-Quran yang dibacakan Abu Bakar, dia merasa kecil hati, ciut, karena tidak sebanding syair dengan Quran. Sehingga dia tertarik, wahai Abu Bakar, kau belajar dari mana tuh?
Syair macam apa itu, tingkat tinggi seperti itu? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau engkau ingin belajar, aku akan temukan engkau dengan pakarnya. Maksudnya Nabi SAW. Dibawanya Al-Walid oleh Abu Bakar menghadap Nabi. Setelah berhadapan dengan Nabi, Nabi SAW membacakan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Lama-lama masuklah Al-Quran ke dada Al-Walid ibn Mughirah ini. Kemudian dipuji habis Quran itu, luar biasa bahasanya. Ketika sudah pulang, dia menceritakan kepada orang-orang Quraisy bagaimana Muhammad itu memiliki bahasa yang indah, yang luar biasa. Dipuji habis Quran itu. Kedengaran Abu Jahal dan mengatakan, celaka nih, kalau si Walid sampai masuk Islam, bahaya kita. Dengan kekayaannya mungkin satu Quraisy bisa masuk Islam. Bagaimana kalau kita jebak saja dia, katanya. Ketika itu Abu Jahal mengundang Al-Walid untuk hadir di pertemuan orang-orang Quraisy. Kemudian sengaja menjebak dan mempertanyakan, ya Walid, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Dan konon dia memiliki Al-Quran. Bagaimana tentang Al-Quran menurutmu? Di sini Al-Walid ibn Mughirah bimbang dia. Kalau dia membela Quran, secara otomatis pasti Abu Jahal akan menguasai orang-orang Quraisy untuk mencemoohnya. Sementara Al-Walid itu orangnya sangat ingin berkuasa, tamak dengan kekuasaan. Kalau sampai kemudian dia memuji Al-Quran, orang-orang Quraisy pasti akan mencela dia. Akhirnya dia berpikir, yang tadinya mau memuji Al-Quran karena takut kehilangan jabatannya, kemudian dia pun berpikir kembali menjelek-jelekan Quran. Dan ketika Abu Jahal mengatakan, ya Walid, bagaimana tentang Al-Quran? Maka Al-Walid mengatakan, in huwa illa qaulun bashar, in huwa illa qaulun yu'thar, in huwa illa qaulun bashar. Oh, tentang Quran, Quran itu ucapan manusia, itu karyanya si Muhammad. Atau Al-Quran itu adalah syair-syair impor dari luar, katanya. Mungkin Muhammad itu punya guru orang asing, kemudian diajarkan, itu syair impor, katanya. Bayangkan, Al-Walid ngomong itu syair impor, padahal dia sudah meyakini itu Quran wahyu, hanya karena takut jabatannya kecopot. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat khusus untuk Al-Walid ibn Mughirah, surah Al-Mudaththir. Dari mulai ayat darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu malam mamduda sampai kepada ayat sauslihi saqar. Kami akan masukkan si Walid ke neraka Saqar. Kenapa? Karena dia sudah tahu Quran itu kebenaran, malah diingkari. Ya. Jadi turun ayat kepada Al-Walid, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Maka mumpung ada kesempatan, saya kira di rumah-rumah kita pasti ada mushaf. Tidak ada yang tidak punya mushaf. Kalau dia seorang muslim pasti dia punya mushaf. Jangan sampai kemudian mushaf yang ada di rumah itu bukan menjadi hujah kita, justru dia menghujah kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah membacanya, kita tidak pernah memegangnya, kita tidak pernah menghafalnya, kita tidak pernah memahaminya, mengamalkannya, dan begitu seterusnya. Nanti Quran akan datang menghadap Allah, kemudian mengadu, ya Allah, saya hanya dipajang di etalase saja. Nih, orang-orang yang tidak membaca Quran akan diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang ini kan ada aplikasi Quran di handphone kan. Ya. Sehingga larangan wanita membaca Quran saat haid ataupun junub itu tidak berlaku. Menurut fatwa ulama kontemporer, dibolehkan wanita-wanita haid dan junub membaca Quran dari handphone, tetapi dilarang membaca Quran dari mushaf. Kalau dari mushaf, namanya mushaf Quran, enggak boleh, dilarang, haram hukumnya. Ya. Tetapi kalau dari handphone boleh. Kenapa? Karena handphone bukan mushaf. Kalau mushaf ya mushaf, kalau handphone ya handphone. Dia hanya sekedar aplikasi. Makanya para ulama kontemporer mengatakan sepakat boleh orang haid membaca Quran tapi dari aplikasi, bukan dari mushaf. Dan ini satu rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga para wanita yang haid masih bisa membaca Quran dari handphone-handphonenya, karena handphone bukan mushaf, sementara larangan itu memegang mushaf. Ya. Wallahu alam, ini diantara
keterangan dari poin ke-42. Baik, sampai di sini Bu. Saya kira cukup. Silakan sebelum saya mau undur diri, kalau ada yang bertanya silakan. Iya, silakan Om. Waalaikumsalam. Iya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya suara perempuan itu pendapat yang kuat adalah dia bagian daripada aurat. Suara wanita itu adalah aurat, itu pendapat yang kuat. Bagaimana kalau seandainya suara itu digunakan untuk membaca Al-Quran Al-Karim? Para ulama mengatakan boleh seorang wanita itu mengeraskan bacaan Qur'annya, tetapi hanya didengar orang-orang sejenisnya saja. Umpamanya ibu-ibu saja, acara ibu-ibu saja gitu ya. Tidak ada laki-lakinya di situ. Kalau hanya acara sesama jenis, sama-sama wanita, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau sudah 50-50, separuh ibu-ibu, separuh bapak-bapak, maka sebaiknya yang laki-laki yang membaca Quran. Ya, karena bagaimanapun suara wanita adalah aurat. Sehingga kurang layak dan kurang pantas kalau seandainya di tengah-tengah kaum rijal laki-laki Al-Quran dibaca seorang wanita. Maka sebaiknya yang baca laki-laki. Wallahu a'lam. Iya, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.